wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu, dikatakan oleh musannif Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Ayyuhal Walad, walau qara'tal ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala illa bil amali. Lau qara'ta, jikalau kamu membaca al-ilma, membaca ilmu, artinya membaca mempelajari ilmu, mi'ata sanatin, selama 100 tahun, belajar ilmu selama 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, dan kamu mengumpulkan, loh gak enak mana enak jadi udah wa jama'ta, dan kamu mengumpulkan alfa kitabin, 1000 kitab, kurang peka dikit, belajarnya 100 tahun, lalu dia mengumpulkan 1000 kitab, punya 1000 kitab koleksinya. La takunu musta'idan li rahmatillahi, maka tidaklah kamu menjadi siap, musta'id, maka tidaklah kamu menjadi siap li rahmatillah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, illa bil amal, kecuali dengan amal, dengan melakukan ilmu yang kamu punya. Jadi kalau kamu sudah belajar ilmu 100 tahun, lalu kamu punya koleksi kitab 1000 kitab, ini kamu tetap belum bisa mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala illa bil amal, kecuali ilmu kamu itu kamu amalkan. Lah kalau kamu tidak mengamalkan ilmumu, maka di situ juga kamu tidak mendapatkan rahmatnya Allah, walaupun ilmu kamu sudah banyak. Ini dipindah ke sini aja. Jadi tidaklah seseorang itu mendapatkan rahmat Allah yang besar walaupun ilmunya itu banyak, kecuali dia mengamalkan ilmunya. Maka itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, tidak ada untuk manusia kecuali daripada apa yang dia lakukan. Manusia ini tidak mendapatkan sesuatu kecuali dari apa yang telah dia lakukan saja. Lah inilah maksudnya, ilmu itu enggak akan bermanfaat kecuali jika diamalkan, dilakukan. Jadi kalau ilmu itu enggak dilakukan, ya walaupun kamu punya ilmu satu gudang, enggak ada manfaatnya ilmu kamu tadi itu. Kenapa? Karena kamu tidak mengamalkan. Paham ya? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, tidak ada untuk manusia kecuali yang dari apa yang dia sa'a, dia lakukan. Jadi walaupun ilmunya banyak, tapi kalau enggak dilakukan ya percuma, enggak ada apa-apanya. Manusia itu enggak bernilai. Manusia itu akan bernilai jikalau dia mengamalkan ilmunya. Bagaikan batu apa namanya itu, batu akik ya, batu akik itu. Batu akik itu pertamanya jelek itu, batu akik itu. Kalau kita dapatkan batu akik itu jelek, kalau nggak dipoles nggak bagus itu. Ilmu juga begitu, kita dapatkan ilmunya bagus tapi masih terselubung di ketutupan nafsu kita, ketutupan egois kita, ketutupan amarah kita dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah mampu melawan itu semua, kita gosok itu ilmu tadi itu dengan amal, ilmunya kita sudah ada,
kita lakukan dengan sholat, kita lakukan dengan amal baca Quran, kita lakukan dengan amal dzikir, itu bagaikan cincin kalau digosok terus apa jadinya? Mengkilap. Orang kalau punya ilmu dia amalkan terus, wah mengkilap dia, bagus dia nanti jadinya, mewah jadinya. Tapi kalau dia nggak diamalkan ya seperti orang punya batu akik tapi masih baru dapat itu. Ini akik ini apa? Oh ini batu pirus ini, mahal ini. Dari mana kamu tahu mahal kalau seperti ini? Nanti kalau sudah digosok, iya kalau sudah digosok. Kalau belum digosok murah. Oh saya punya ilmu sekian, banyak ilmu saya. Oh saya akan jadi orang yang hebat nanti. Kok bisa tahu kamu jadi hebat? Kalau sudah kamu amalkan baru kamu hebat. Kalau enggak kamu amalkan, enggak ada apa-apanya kamu. Bisa-bisa ilmunya kamu yang akan menjatuhkan kamu ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Faman qala inna hadza, faman qala, siapa yang berkata, inna sesungguhnya, hadhihi ini, al ayat, ini ayat, ya ayat wa in laisa lil insani illa ma sa'a, ini ayat ini mansukhatun biqauli ta'ala, ini ayat sudah dimansukh biqaulihi, dengan ucapannya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sudah dimansukhkan oleh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, jika meninggal ibnu Adam, manusia jika meninggal, inqata amaluh, semua akan terputus amalnya, illa min thalath, kecuali ada 3 yang tidak terputus. Orang kalau sudah meninggal itu semua terputus kecuali ada 3 yang tidak terputus. Apa saja? Yang pertama yang tidak terputus ya orangnya meninggal tapi amalannya tetap berjalan. Waladun salih yad'ulah. Yang pertama, anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Makanya kalau punya anak didik biar jadi anak yang soleh, biar bisa jadi anak yang bisa mendoakan orang tuanya. Kasihan nanti kalau orang tuanya tidak didoakan anaknya, kasihan itu ya. Apalagi anaknya sampai tidak bisa ngaji, anaknya sampai nggak bisa baca Quran, nanti orang tuanya mati, anaknya ke kuburan bawa tip, nyetel Yasin di atasnya kuburan. Bapaknya di setelah Yasin, Yasin entek sambung lagune Ida Laila terus itu. Akhirnya kuburannya joget. Ya masih san gak ono panggung. Gitu ya. Jadi kasihan kan kalau orang tua tidak dapatkan seperti itu. Nah, itu amal yang soleh adalah amal yang bersambung kepada orang itu walaupun dia sudah meninggal dunia. Salah satunya ada waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh, anak yang baik yang mampu mendoakan orang tuanya. Doakan orang tuanya kita. Dan tidak bisa kita mendoakan, kita nggak bisa punya anak yang mendoakan kita kalau nggak anak kita didik mulai kecil. Harus kita ajari anak kita mulai kecil, ajari bagaimana untuk kenal kepada Allah, untuk taat kepada Rasul. Bagaimana akhlak kepada orang tua. Orang tua ini marah kepada anak, marahnya itu bukan marah benci, tapi marahnya itu marah mendidik. Bahkan Nabi SAW itu pernah di dalam sebuah riwayat hadis itu mengatakan alikus saut fa innahu adaba. Kalau perlu taruh di rumah kamu itu cambuk. Untuk apa? Untuk memberi pendidikan kepada anak-anak kamu. Bukan terus dipukul keras begini, bukan ya. Tapi kita mendidik, awas tidak sholat ya, begitu. Awas tidak sholat, begitu caranya. Tapi bukan dipukul keras. Semua akan putus kecuali ada 3 perkara. Yang perkara pertama adalah anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Dan ada masih 2 lagi. Tapi ini bukan babnya ya. Salah satunya itu. Wala in kanat mansukhatan,
Walaupun itu ayat sudah dimansukh, ayat itu sudah dirubah, diganti, ditutup dengan hadis ini tadi. Fama taqulu fi qaulihi ta'ala, lalu apa yang kamu dapati, apa yang kamu katakan di dalam ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihah. Faman kana yarju, dan siapa orang yang berharap, faman kana, dan siapa orang yarju yang berharap. Berharap apa? Berharap liqa'a rabbih. Faman kana yarju, dan siapa orang yang berharap liqa'a, berjumpa. Siapa yang berjumpa? Itu man. Man kana yarju, siapa man yang berharap berjumpa, liqa'a itu man, rabbihi Tuhannya man, falyamal, maka beramallah. Orang tersebut, man itu orang itu ya, man itu artinya siapa? Orang tersebut. Falyamal, maka beramallah orang tersebut yang berharap ingin berjumpa dengan Allah. Dengan amalan apa? Amalan shalihah, dengan amalan yang saleh, amalan yang baik. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, hendaknya beramal dengan amal yang baik. Tahu nggak amal yang baik itu yang bagaimana? Amal yang baik itu amal yang berlandaskan dengan ilmu, itu baik. Kalau nggak ada ilmunya nggak baik. Zubatnya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tapi nggak pakai ilmu, percuma, amalnya nggak diterima sama Allah kan, ditolak kan. Walaupun baik, iya walaupun baik kan menurut ente, menurut kamu, bukan menurut Allah. Yang diukur baik itu jika baik menurut Allah, bukan menurut kita. Bukan menurut kita. Oh, kita sudah baik misalnya, kita sholat, iya ente sholat, tapi kalau sholatnya kamu nggak pakai ilmu, akhirnya kan sab'atul a'dha tidak terletakkan pada waktu sujud. Orang sujud kan pakai syarat, harus meletakkan 7 anggota badan, seperti apa namanya itu, telapak kaki, 2 telapak tangan, dan lain sebagainya. Ya memang salah satu qaul yang paling kuat, walaupun hanya meletakkan jabha saja, apa namanya, kepala ini apa nih, dahi, itu cukup. Tapi di madhab Imam Syafi'i 7 yang harus diletakkan, gitu ya. Ada orang dia nggak tahu ilmu, sholatnya malak-malik luar biasa, pagi, siang, sore dia mau sholat terus, tapi akhirnya nggak sah, cara sujudnya nggak sah, rukuknya dia nggak tahu cara yang benar. Nah, ini amalan yang tidak diterima oleh Allah. Maka itu bagi anda yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik, fal ya'mal, maka beramallah. Maka hendaknya orang tersebut melakukan sebuah amalan. Amalan yang bagaimana? Dipertegas, amalan yang sholihan, amalan yang baik. Amalan yang baik bagaimana? Amalan yang baik yaitu yang sesuai dengan syariat atau dilandasi dengan ilmu. Maka itu belajar ilmu. Ada diceritakan ya sedikit ya. Ini kisah waqi'iyah. Kisah waqi'iyah. Kalau kisah waqi'iyah itu tidak ada di kitab berarti ya, kejadian pribadi gitu. Ada 2 orang tidak punya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Saya ceritakan dulu orang tidak punya ilmu dunia. Orang kalau tidak punya ilmu dunia ya tidak pantas juga loh ya, tidak enak juga. Ada waktu itu saya bawa jamaah umroh. Ada salah satu rombongan jamaah umroh waktu itu dari Tongas. Tongas itu sini, kalau naik pesawat turun Banyuwangi. Tongas ya Probolinggo sini ya, Tongas Probolinggo, Tongas City. Itu dulu ada orang umroh, ya tahun-tahun kemarin ini sebelum corona. Itu umroh, setelah umroh dia bilang begini, dapat rumahnya dapat bongkaran tol. Jadi hasil fulusnya agak banyak waktu itu. Akhirnya dia bilang, Ustaz, saya kepingin umroh tapi yang kelasnya agak enak, jangan yang golongan orang-orang bintang kejora itu.
Kan ono bintange sing bintang 1, kadang enggak ono bintange hotel itu loh. Yang turunnya jeglek-jeglek gitu. Saya kepinta nikmati saat yang bintang 5 gitu loh, bintang 6 atau kalau ada bintang 7 gitu. Ono puyer. Akhirnya ya sudah, kalau kamu mau ikut yang bintang agak kelas ndak bareng saya, karena rombongan saya ini golongannya wali-wali daya, wali jami'il muslimin apa noe gitu. Akhirnya dibarengkan sama rombongan Surabaya. Waktu itu barengannya diikutkan sama Imam Muhammad bin Hadi almarhum, diikutkan ke Surabaya. Beb, titip ini 1 orang, ini karena ini orang ini mau minta hotel yang agak enak katanya. Ya akhir dititipkan berangkat sama Imam Muhammad bin Hadi waktu itu. Akhirnya sampai di mana, di sana di Mekah, di Madinah begitu. Hotelnya hotel yang kelas. Maaf ya, hotel yang kelas itu orang ini tidak pernah gitu loh. Orang ini tidak pernah merasakan seperti itu di Tongas. Ada WC. Dia ini keluar setiap mau wudhu, ayo berangkat masjid, ayo berangkat masjid. Iya. Dia masuk kamar mandi wudhunya. Lah kamar mandi yang dimasuk ini mesti kamar mandi yang ada WC-nya, bukan kamar mandi yang satunya. Ajib ini. Akhirnya suatu saat orang-orang ini tanya, ente kok kalau mau wudhu kok ke kamar mandi yang WC, kok bukan kamar mandi yang itu, yang bukan tempat mandi. Anu beb, anak asik wudhu di sini. Loh ya apa wudhunya? Ini beb, jadi dicetek ini ceret. WC yang baru, kloset yang baru itu dari bawah ada semprotan air, munggah ini. Jadi buat cebok itu loh. Iku ono semprotane kayak nyemprot di pantat itu. Tapi bedanya rupanya asik, akhirnya wudhunya di situ. Itu jadi air yang keluar dari WC buat cebok. Gak salah kon panuun kon. Baju WC kok. Itu ya. Akhirnya ini namanya jahil bidunya ini. Ini orang yang tidak punya ilmu. Bener wudhunya tepak ya. Tapi ya akhirnya tidak jadi putih kulitnya kan, kuning-kuning ya apa gitu. Gara-gara wudhunya salah porsi. Kata dia, lu ini bukan buat wudhu, bukan. Ini kayak apa? Ente kalau habis buang air, ya ndak usah pakai siram-siram begini. Ente tekan cus, disemprot ente, ces gitu caranya. Oh, jadi saya selama ini keliru. Ya itu namanya ndak dilandasi dengan ilmu. Akhirnya ndak tahu, dia salah menempatkan. Menurut dia baik, padahal ndak bagus kan akhirnya. Ada lagi juga yang jahil bil akhirah, bi umuril akhirah, orang yang bodoh umur akhirat. Ini cerita umroh juga lagi. Ada orang, salah satu jamaah saya habis nikah, dia bilang gini, ya Ustadz, kalau saya sudah nikah, insya Allah apa bahasa Inggrisnya, orang habis kemanten terus pergi ngelencer bareng itu loh, apa? Honeymoon. Ya tak pikir honeymoon sampai aku. Dia ada honeymoon begitu ya, dia pergi umroh dia sama istrinya. Ya Hasan si An, daripada dibuat keliling-keliling kan dia. Akhirnya umroh waktu itu kebetulan sih bareng sama anak. Saya bilang, jamaah umroh ini sekarang bis kita dari Mekah ke Bir Ali, dari Bir Ali kita ambil mikot. Mikot itu ngambil tempat niat, terus kita pakai baju ihram, tidak boleh mandi, tidak boleh jabut rambut, tidak boleh pakai kain yang jahitan untuk yang laki, dan aturan-aturannya kita jelaskan semua di atas bis. Setelah itu kita turun di atas, di depan hotel. Untuk para jamaah turun masuk kamar, nanti tas-tasnya saya ngatur, saya masih ngatur kafilnya dulu untuk paspor-paspornya. Setelah itu kita makan, setelah makan kita langsung berangkat melaksanakan umroh. Ingat ya, di kamar jangan pakai sabun, karena sabun itu ada pengharumnya. Kalau dulu ada namanya sabun umroh, sabun yang tidak wangi. Tapi sekarang sudah tidak ada. Sabun-sabun biasa itu dipakai kan baunya harum. Nah, itu tidak boleh, nanti kena dam itu. Tak boleh begini, ingat ya, sudah saya tekan. Ya, subhanallah, masuk kamar. Alhasil turun, dia makan, setelah makan saya tunggu di depan pintu lobi. Saya di WA grup, saya omongi, ayo jamaah turun, kita berangkat umroh. Subhanallah turun. Yang turun, pertengahan turun, ada 2 orang ini juga turun, kemanten baru ini tadi. Ada kemanten baru ini turun. Akhirnya, karena kemanten baru ya, jadi saya akhirnya ada di perasaan benak saya itu, ya muga-muga aman begitu loh maksud saya itu. Muga-muga aman. Nanti tak jelasno nemen ente sing teko sik durung sik jomblo-jomblo ini ya. Sing ngaji yo dulu ae 500 tahun lagi baru menikah gitu loh.
Jangan seperti saya cepat-cepat menikah itu getun. Orang menikah cepat itu getun. Seperti saya ini getun. Ya Allah, getun saya. Kenapa enggak dari dulu gitu. Jangan dicontoh ya. Contohlah yang jomblo-jomblo itu. Semakin tua kamu semakin ganteng kok. Kalau dilihat dari sedotan tapi. Hadirin, jadi orang ini akhirnya saya agak penasaran. Wah, ini jangan sampai berhubungan badan. Ini kalau berhubungan badan rusak ini ibadahnya ini. Rusaknya rusak parah begitu loh. Karena tingkatan bayar damnya nanti tinggi ini. Akhirnya saya lihat. Akhirnya saya juga mau tidak mau saya memperhatikan. Tak lihat, tak perhatikan. Akhirnya subhanallah kok saya kelihatan. Orang Indonesia ini kadang-kadang kalau pakai kudung kan tidak rapat lah. Agak kayak buka-buka gitu loh. Nah itu saya katakan subhanallah, apa memang waktu itu Allah nunjukkan begitu ya. Rambutnya itu basah. Duh, kok telas rek. Akhirnya dalam hati saya kok basah. Saya tegur yang laki, Mas, tolong dikasih tahu istrinya itu kalau pakai kudung harus rapat loh ya. Karena at-tawaf bimanzilatus shalah. Tawaf itu posisinya seperti sholat. Harus tertutup auratnya, harus punya wudhu dan lain sebagainya. Oh iya Ustaz. Dibetulkan kudungnya istrinya, enggak oleh awas loh ya, harus begini, harus pakai apa namanya ya. Perempuan itu ada apa, mindset atau apa begitu loh, lupa saya namanya. Peralatan perempuan lah pokoknya. Biar tidak tergoyang-goyang pada waktu dia tawaf, karena tawaf itu posisinya sama seperti sholat di dalam menjalankan tawaf tadi itu. Sudah, akhirnya saya beranikan diri untuk saya tanya, maaf ya, saya lihat kok ada basah rambutnya, apa bekas wudhu atau bagaimana sampean? Akhirnya dia menjawab, biasa Beb kemanten. Aduh, sampean mari sohul habis berhubungan. Iya Beb, barokahnya Mekah. Allah, wis kacau wis, barokahnya Mekah jarakno. Engkau barokahnya Mekah engkau. Sekarang Anda ini dalam posisi umroh, haram kamu berbuat begitu. Loh saya bilang haram itu marah, ngambul mau tidak ikut umroh sama saya. Alasannya dia, gak seneng aku ambil Ustadz Umar ini. Apa? Kalau bicara tidak terkontrol. Kenapa tidak terkontrol? Masa istri saya yang sudah saya nikahi, saya lakukan akad nikah halal sah, sekarang dibilang haram katanya. Oh, sampai ngamuk gara-gara saya bilang haram kamu kumpuli istrinya kamu ini. Iya, sini saya kasih contoh. Saya kasih contoh dia. Sampai kerja bangunan dibayar satu hari 10.000 atau 100.000. Uang itu halal apa haram? Halal. Oke, sampai pulang bawa uang halal 100.000. Kelihatan tahu petis, orang jualan tahu petis. Sampean beli tahu petis 10.000. Itu sampean belinya akadnya halal apa haram? Halal. Sampean bawa pulang tahu petis tadi itu. Sampai di rumah, posisi sampai di rumah halal apa haram? Halal kata dia. Ya khair. Sampean duduk, sampean makan tahu dicolek dengan petis dikasih lombok, dimakan. Halal apa haram? Halal. Kenapa? Kok halal itu semuanya? Iya, karena saya mendapatkannya dari cara yang halal. Maka saya bawa kemana-mana halal, saya makan kapan saja juga halal. Oke, Anda makan tinggal separuh, Anda taruh meja sampean sholat, tinggal sholat, Allahu Akbar. Dapat sholat isya 2 rakaat, kurang 2 rakaat, noleh tahu, kepingin makan tahu. Pada waktu Anda sholat, kepingin tahu, Anda makan tahu pas waktunya sholat. Makan tahu waktu sholat halal apa haram? Haram. Ya sudah. Kenapa kok tahu ini tadi halal berubah menjadi haram? Anda makan pada waktu Anda talabus bil ibadah. Pada waktu Anda memposisikan dirimu berpakaian ibadah, Anda memakan yang halal menjadi haram. Istrimu ini halal buat kamu, tapi kalau kamu sudah dalam keadaan talabus bil ibadah, kamu dalam keadaan ihram, haram kamu senggol dia sekarang. Nanti kalau selesai ibadahnya kamu, loh, ya ndak perlu dijelaskan di sini lah, kapan-kapan aja. Wes terakhir, bab-bab gini ini nggak ada yang ngantuk panjenengan ya. Apa ini? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menunjukkan pentingnya ilmu itu untuk diamalkan ya.
Falyamal amalan solehan, lakukan melakukan amal yang baik. Amal yang baik di sini adalah yang berdasarkan dengan ilmu. Artinya di sini ayat ini juga menunjukkan untuk kita mengamalkan ilmu. Yang punya ilmu, falyamal amalan solehan gitu. Jazaa'am bima kanu yaksibun, balasan daripada apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kamu lakukan. Allah itu akan membalas dengan apa yang telah kamu lakukan. Perlakuan amalan kamu akan dibalas oleh Allah jika amalan kamu itu sesuai dengan ilmu. Ada juga ayat yang lain, jazaa'an bima kanu ya'malun, jazaan balasan bima dari sesuatu kanu apa yang telah ya'malun yang telah kalian lakukan. Innalladzina, ayat yang lain, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzulan khalidina fiha la yabghauna anha hiwalah. Ayat ini juga menunjukkan alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilu, dan mereka melakukan apa? Perbuatan apa yang dilakukan oleh orang yang beriman? As-solihat, perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ini mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terakhir ya. Terakhir, wa ma taqulu fi hadzal hadis. Ini juga ada hadis untuk menguatkan daripada mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Buniyal Islamu ala khamsin, didirikan al-Islamu itu Islam ala khamsin atas 5 perkara. Islam ini dibangun atas dasar 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama dengan mengakui tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah. Pertama itu ya. Yang kedua, perhatikan ya, iqamis shalah. Yang kedua, itaiz zakah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, 4 puasa Ramadan. Wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Lihat ya, pendirian Islam itu yang pertama didasari dengan iman, yang 4-4-nya didasari dengan amal. Paham ya? Syahadat an la ilaha illallah, mengakui tiada Tuhan kecuali Allah, iman. Yang keempat-empatnya harus dilandasi dengan amal. Iqamis shalah, amal. Ada perbuatannya gitu loh. Itaiz zakah, Anda tidak punya ilmunya zakat, ngeluarkan uang, ya tidak hati zakat ya. Harus ada ilmunya kan zakat. Makanya itu ada kitab yang mempelajari babus zakah, ada kitab yang mempelajari babus salat, zakat. Shaumi Ramadan, ada kitab juga yang menerangkan bab puasa Ramadan, bab shaum Ramadan, ada ilmunya. Ada juga yang mengajari kitab babul hajj, kitab menerangkan tentang masalah haji. Nah, ini semuanya terkait dengan amal perbuatan. Nah, ini besok ini akan diterangkan bagaimana kalau ada orang yang cuma hanya mengandalkan iman saja, tidak pakai amal, katanya bisa masuk surga. Nah, itu nanti diterangkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.